Selamat pagi ICC FGF, selamat hari Minggu. Hari ini ada yang baru. Di belakang saya sudah ada production team. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di balik ibadah online ini yang membuat ibadah ini menjadi super keren. Makasih banyak production team. Oh iya, untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini, Anda boleh menuliskan pertama kali di chat box. Bagikan link ini kepada teman, saudara, dan keluarga Anda agar mereka bisa mengikuti ibadah bersama kami. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel kami. Jika Anda mempunyai permohonan doa, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di layar Anda saat ini dan mengirimkan permohonan doa Anda kepada tim doa kami. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami masih boleh diberikan kesehatan. Kami akan memulai ibadah ini, lancarkanlah ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memuji dan menyembah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Selamat pagi ICC FGF. Pagi Aginda untuk kami semua menyembah nama Tuhan kami. Silakan yang masih duduk, silakan bangkit berdiri. Kami akan menunjukkan sebuah gerakan. Coba bisa ditiruin dari rumah. We're gonna dance, okay? You ready? Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan
bisa puji-pujian untuk Tuhan kita. Semua pujian untukmu Tuhan, karena Engkau Raja segala Raja. Engkau Tuhan, di atas segala Tuhan. Tuhan, kami tahu di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus ada kemenangan Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan Tuhan Yesus. Kami mau berdiam, kami mau bernaung di hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami, karena Engkau pengharapan kami. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kami gak bisa bernafas tanpa-Mu Tuhan. Engkau matahari kami, Engkau kehidupan kami. Engkau nafas kami Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan sebab Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai,
kasih dan kemuliaan yang kau beri di hidupku. Sebab lebih baik Tuhan, baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari, ya Tuhan, di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami cinta Engkau, hadirat-Mu nafas kami, hadirat-Mu hidup kami, berdiam di hadirat-Mu, berdiam di hadirat-Mu. Kami mau Engkau Yesus, kami mau Engkau Yesus. Lebih baik, sebab lebih sebab lebih indah. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku.
besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu.
Bapak Ibu teman-teman sekalian, sesaat lagi kita akan memberikan persembahan kita. Di layar televisi Bapak Ibu sekalian nanti akan muncul QR Code, di mana nanti Bapak Ibu bisa secara mudah untuk hanya men-scan QR Code tersebut jika Bapak Ibu ingin memberikan perpuluhan dan juga persembahannya, dan juga kalau Bapak Ibu ingin melakukan transfer bank, sudah ada nomor rekening yang ada di layar televisi juga, supaya Bapak Ibu bisa mempersembahkan persembahan perpuluhannya ke sana ya. Tapi saya mau kita semua, untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, kita sebelum kita berdoa untuk persembahan kita, mari kita nyatakan sama-sama kebenaran ini Bapak Ibu. Jadi kita katakan bersama-sama ya, sebagai tubuh Kristus, satu kesatuan, sebagai gereja Tuhan, kita nyatakan bahwa kami melayani Allah yang hebat, megah berkuasa, penuh dengan kebaikan. Engkau ada sebelum segalanya ada, dan berkuasa atas semua ciptaan. Semuanya ada karena Engkau. Yesus, Engkaulah kepala yang awal dan yang akhir, penuh rahmat dan kebenaran. Tuhan, Engkau menunjukkan kepada kami bahwa yang tidak mungkin adalah mungkin, dan Engkau memegang kami di tangan-Mu. Hari ini roh kami berseru dan menyatakan bahwa segala hal mungkin bagimu. Kita katakan sama-sama, segala hal mungkin bagimu Tuhan. Segala hal turut bekerja untuk kebaikan. Semua kebutuhan kami terpenuhi di dalam-Mu. Dan semua harapan dan iman kami ada di dalam-Mu. Amin. Bapa, aku berdoa untuk setiap dari kami Tuhan, yang saat ini ada dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami menyatakan sama-sama kebenaran-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan mencukupkan setiap kebutuhan kami Tuhan. Bahwa Engkau ada bersama kami. Bahwa Engkau ada di sisi kami Tuhan. Bahwa Engkau ada berdiri bersama kami Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk hati yang takut. Beberapa anak-anak-Mu yang mungkin khawatir dan cemas. Roh Kudus, Engkau mau hadir saat ini dan memberikan damai sejahtera dalam hati mereka. Tuhan, ingatkan betapa Engkau adalah Allah dari mujizat yang luar biasa, bahwa Engkau bisa memberikan makan 5.000 orang Tuhan Yesus dengan hanya sebuah bekal dari seorang anak kecil Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang membelah lautan. Bahwa Engkau Tuhan yang membangkitkan orang mati, bahwa segala sesuatu mungkin untuk-Mu Tuhan. There is nothing that is impossible, that is too hard for you, Jesus. Bapak, aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini menonton Tuhan. Untuk mereka yang merasa kering dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah mata air dalam diri kami. Engkau adalah sumber mata air yang tidak akan pernah kering Tuhan. Dari-Mu mengalir kehidupan Tuhan Yesus. Dari-Mu mengalir kehidupan, Engkaulah air kehidupan itu Tuhan. Roh Kudus, aku berdoa supaya Engkau mengaliri hati-hati yang kering saat ini Tuhan. Mereka yang rindu akan jamahan-Mu Tuhan, mereka yang rindu akan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Aku percaya saat ini Engkau turun Tuhan, dan Engkau menjamah setiap dari umat-Mu Tuhan Yesus. Dan jika kami akan memberi Tuhan, kami percaya Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau adalah Allah penyedia kami Tuhan. Kami tidak akan kekurangan, Engkaulah Tuhan gembala kami tidak akan takut dan tidak akan kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami berikan persembahan kami berikan kehidupan kami Tuhan. Semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, semua yang percaya kita katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom ICC IFGF Bali. Sangat senang sekali hari ini kita kedatangan orang-orang yang spesial. Ya, ada worship leader Rachel Arnold bersama kita, juga ada musician Billy dan Ariel sudah hadir di sini. Kita akan tektokan ya tentang worship.
secara worship itu kan banyak dibahas di dalam, paling banyak topik yang paling banyak sering dibahas di dalam Alkitab. So langsung saja kita mulai dari Arnold ya. Dari cerita yang saya dengar, waktu pertama kali kamu datang ke ICC, sekarang ICC FGF, Yes, C. kamu agak ragu-ragu mau memimpin, melayani sebagai worship leader. Iya. Kenapa, apa yang dipikirkan pada waktu itu dan gimana itu bisa berubah pikirannya gitu? Soalnya orangnya aneh-aneh, C. Tampangnya tuh ini kok nggak meyakinkan sebagai penyembah Maaf ya, Tuhan gitu ya. Jumat. Mohon maaf saudara-saudara yang terkasih ya. Tapi dulu saya agak judgmental orangnya gitu ya. Cuman Tuhan ingetin gitu. Arnold, kamu jangan lihat manusianya. Kamu kalau aku panggil kamu untuk melayani aku, kamu bukan melayani mereka tapi kamu melayani aku. Benar. Gitu. Jadi aku lihat dan aku tanya lagi sama Tuhan, oke Tuhan, kalau memang Tuhan mau tempatin aku di sini, tolong bukain jalan dan kasih beberapa tanda lah. Dan singkat cerita, waktu itu ya ada kesempatan Tandanya dan akhirnya beberapa dipanggil sama tandanya Ariel untuk diteriakin sama Pastor Donce lebih tepatnya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Diteriakin sama dia ya Arnold gitu ikut audisi. Saya nggak begitu mau karena saya karena nggak pede Iya, karena nggak suaranya. pede juga dan dia juga orangnya aneh-aneh gitu kan, kayaknya enggak gitu. Tapi akhirnya saya coba audisi, sengaja saya agak fales-falesin biar nggak masuk gitu ya. Oh ya? Iya sengaja tapi ini Rachel yang tanggung jawab Bapak Ibu ya. Dia kayak bilang setelah Beneran? di audisi langsung dia bilang, Arnold kamu aku masukin di berapa minggu ke depan di email, jadilah saya sampai sekarang ini. Oh iya, mungkin kita perlu tanya sama Ariel ya, yang secara dari awal mengikuti ICC FGF perkembangannya bagaimana. Waktu itu Arnold apakah memang benar ditawarin untuk worship leader? Bener sih. Terus gimana? Nah. Fales buatan atau fales beneran? Palsu. Jadi ceritanya Rachel nanya ke saya, Ariel gimana menurut kamu? Si Arnold bisa nyanyi nggak? And then aku tuh yang kayak, bisa nggak ya? And then nggak yakin gitu. Cuman entah kenapa kayak pas kita ini tuh kayak kita tahu emang dia bukan yang punya suara paling bagus. Cuman kayak kita tahu bahwa ada heart of worship ya. Di Arnold nih kita bisa ngelihat gitu loh, kayak maksudnya nggak tahu, kayak kerasa aja gitu, Nggak bisa dijelasin tapi dirasakan. ya. Ya, mungkin dari Rachel nih, kenapa worship itu begitu penting menurut Rachel? Coba bahasa mungkin campur. Nanti kita Mulai jelasin. dari Inggris dulu ya. Siap. Jangan khawatir, ada penerjemah Ada 3 penerjemah di sini ya. di sini. I believe that God created us as beings of worship. Aku percaya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk penyembah, saudara. It's part of who we are. And Siapa diri kita? I believe that we're always worshiping. It's just a question of what or whom. And so we just have to look at where our eyes and our heart are focused, and that will tell us what. Dan saya percaya kita ini selalu menyembah. Pertanyaan adalah kepada apa kepada siapa, saudara ya. Ya, Jadi kita harus benar. perhatikan mata kita ini menyembah pada siapa sebenarnya. Terus pasti yang terbaik menyembah Yesus ya. Amen. Terus so we just have to make sure, harus pastikan setiap hari, setiap saat our hearts and our eyes are focused on Jesus. Hati kita, mata kita, perhatian kita semuanya untuk Tuhan Yesus. Amin, amin. Benar banget ya. Saya mau tanya juga sama Billy nih. Kenapa worship itu, pujian penyembahan begitu penting bagi Billy? Buat aku ya pribadi, jadi praise and worship, pujian dan penyembahan itu kayak kita udah seharian ya jalan di padang belantara, panas, kering, dan kita udah beat up, istilahnya udah capek ya. Kita udah ngelihat satu pintu yang besar, pintu itu terbuka untuk kita pulang. Jadi aku anggap worship itu sebagai pintu itu yang bisa aku buka dan ketemu Tuhan. Gitu. Apalagi di masa-masa sekarang ini. Benar ya. sekali sih, benar. Ya. Terus selain melayani di gereja, saya tahu Billy juga tampil di luar. Iya. Ya. Apa bedanya antara tampil di luar dengan melayani
pujian penyembahan di gereja? Ini pertanyaan yang dijelaskannya bisa dengan cukup jelas karena perbedaannya sangat besar. Udah kayak siang dan malam ya. Oh ya. Jadi kalau kita main di luar, istilahnya kita nge-gig di luar, kita bekerja kan untuk kebutuhan pribadi, dan kadang-kadang sebagai musisi kita butuh yang namanya pengakuan, confirmation, seakan-akan kita musisi hebat, kita bisa bermain, kita diakuin gitu. Ya. Yang kita mengisi diri kita dengan hal seperti itu. Bedanya kalau kita worship dan kita melayani Tuhan, bedanya adalah kita mengosongkan diri kita dan biar Tuhan yang mengisi. Gitu. Dan jadi yang tadi saya bilang perbedaannya memang sangat-sangat drastis. Ya, ya. Begitu. Tapi perlu skillful juga kan nih. Kalau Arnold tadi cerita sengaja divales-valesin gitu. Sekarang kan secara vokal sudah wow banget ya. Karena Pastor Jessica dan Rachel yang ngajarin kita semua ya. Tepuk tangan dulu untuk Tepuk coach-coach tangan kita. gitu ya. Iya, menurut Arnold kuncinya apa kalau mau jadi skillful? Karena kita ya memuji Tuhan juga berdasarkan kerinduan dari hati juga. Tapi soal skill gimana tuh Ya. Arnold? Kalau saya mungkin? percaya sih penyembahan tentu saja yang Tuhan lihat hati kita ya Cuy ya. Dan kita gimana kita benar menyembah Tuhan. Tapi kalau kita mau lihat di Alkitab, Daud saja waktu itu saya ingat banget. Daud itu bisa dipanggil untuk main di di depan Saul. Karena banyak orang mendengar bahwa Daud ini pintar main. Itu kan. Nah kalau seandainya Daud tidak bisa main, nggak mungkin dia punya kesempatan untuk bisa main di depan Raja Saul gitu loh. Jadi kembali lagi saya merasa bahwa Tuhan bisa pakai skill kita, dan Tuhan sebenarnya ya lagi persiapin kita juga gitu loh. Oke, gimana aku bisa kasih kamu skill yang mumpuni juga supaya bisa jadi berkat juga buat orang lain gitu loh. Jadi nggak cuman kita bilang oh ya memang hatiku nih ingin menyembah Tuhan, tapi kita pakai itu alasan buat oh ya udahlah nggak usah latihan, ya udahlah nggak usah cari guru gitu kan. Jadi perlu latihan ya. Perlu latihan. Perlu cari guru. Perlu cari guru. Ya. Karena mohon maaf kalau lagi menyembah Tuhan tiba suaranya siapa yang mau denger sih? Tadi ada yang mau ditambahkan. Tadi kita ngobrol juga tentang ya di on stage here, what you see is only a fraction of what's happening. Cuman kecil aja yang kelihatan di atas panggung. Yeah. And that's true of the heart. You see, the heart for the musicians and the worship leaders who are up here. You see our heart for the Lord, but also the skill. It takes a lot of time. So it just you have to put in the time. Ya, kalau yang With the kalian Lord lihat and mungkin your skill. cuman kelihatan hatinya dan juga kerinduan kita untuk menyembah Tuhan, tapi yang tidak kelihatan adalah waktu-waktu di mana kita menyiapkan itu untuk mengasah skill dan kemampuan kita di luar panggung. Iya, ya benar. Dari Ariel mungkin saya lihat-lihat pelajari sangat skillful dalam mengalir waktu pujian penyembahan gitu ya. Menurut Ariel gimana sih caranya bisa mengalir dalam pujian penyembahan buat teman-teman di rumah supaya dapat inspirasinya dari mana gitu? Sebenarnya sih itu tadi, jadi kayak kita tuh datang bener-bener kayak dengan hati yang kita pengen banget nyembah Tuhan ini. Kita datang aja dengan apa adanya kita serahkan semua beban-beban kita serahkan semuanya itu ke Tuhan. Karena ketika kita menyembah itu Tuhan yang akan menjamah setiap kita. Dan kita percaya bahwa restorasi itu akan terjadi gitu. Jadi terus tentang mengalir itu kita benar-benar emang percaya bahwa Roh Kudus itu yang akan menuntun kita. Jadi kita percaya dengan instrumen kita, dengan vokal kita atau apapun itu yang Tuhan sudah percayakan ke kita, kita benar-benar bisa ngeflow bareng sama Roh Kudus. Dan itu juga didapat karena kita juga selain latihan secara skill, kita juga latihan seperti Daud itu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Yeah. Gitu. Jadi semuanya itu worship itu bukan hanya pada hari Minggu kita worship aja, penyembahan aja, tapi itu dari hubungan kita pribadi sama Tuhan gitu. Jadi apa yang ditampilkan di hari Minggu atau waktu ibadah itu hasil dari hubungan yang dekat sama Tuhan di hari-hari yang lain ya, teman-teman. Ya, bagus banget. Satu pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh orang lain ya.
kalian nggak cuman di gereja tapi di luar juga punya kesibukan masing-masing. Gimana mendapatkan waktu untuk menyembah? Karena kita semua kan sibuk kan, ya teman-teman di rumah, jemaat Tuhan di rumah mungkin juga sibuk sendiri dengan semua kesibukannya. Gimana how to find time? Gimana dapat waktu? Harus curi-curi kah atau gimana gitu? Mungkin dari Billy dulu. Memang kesibukan ada di dalam suatu musim kehidupan yang memang benar-benar aku sibuk ya, yang even nggak punya waktu buat makan. Wow. Tapi apa artinya worship dengan sesuatu yang fisikal seperti itu gitu? Kalau menurutku worship tidak semata-mata hanya kita duduk diam di kamar terkunci, menutup mata, membuka case gitar kalau ada yang punya atau seperti itu ya, bisa aja kan yang punya pemikiran bahwa harus seperti ini. Sebenarnya worship itu bukanlah ritual tapi adalah suatu kebiasaan yang kita lakukan dengan awareness yang tinggi. Karena kalau suatu ritual itu bisa kita lakukan aja tanpa berpikir. Kalau worship itu intentional buat aku, sesuatu yang dengan kesengajaan. Dengan kesengajaan. Ada di suatu titik yang aku cuma bilang, Tuhan terima kasih atas hari ini. Dan itu worshipku. Ya. Cuman sekecil ini. Cuman di mata Tuhan itu bukan sesuatu yang kecil. Di saat kita meluangkan waktu, di saat kita lagi mungkin pemikiran kemana-mana, banyak struggle, banyak segala macam. Cuma di saat kita bisa duduk, kita bisa ingat bahwa kebaikan Tuhan, kita bisa melakukan sesuatu seperti mungkin yang punya rekan kerja atau segala macam. Saat kita menanamkan sesuatu kebaikan, itu worship. Saat kita menghargai orang tua kita, itu worship. Saat kita bilang, hi dad, how are you? Apa kabar? Itu udah worship. Gitu. Jadi nggak harus dalam format menyanyi. Benar. Ya, apapun yang kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, itu worship. Benar sekali. Bagaimana melewati waktu-waktu sulit atau trials dalam kehidupan kita? Mungkin pastinya susah ya untuk memuji, bersyukur sama Tuhan. Ada pengalaman pribadi, mungkin Rachel bisa bagikan pengalaman menghadapi ujian, tapi harus tetap menyembah. Gitu. Ya, seperti Pastor Jessica sudah bilang, itu waktunya itu paling sulit untuk bersyukur, untuk menyembah, untuk bernyanyi. It's so hard, sulit banget. Tapi itu waktunya penting sekali untuk bersyukur. Karena itu seperti saya bilang tadi, itu memfokus mata kita, hati kita kepada Tuhan. And waktu dalam waktu sulit, that is the most important thing. Itu hal-hal yang paling penting. So I find for myself, even if I don't feel like worshiping, I tell my soul, like David said, rejoice in the Lord, oh my soul. I tell my soul, I don't care what I'm looking at right now and what problem I'm facing. The most important thing right now is that I keep my eyes focused on the Lord, because this problem, He's going to find a way to get me through this problem. But through it, I want to come on the other side of this problem and say, I remain faithful to the Lord, and I kept praising Him even when it was hard, and I believe that is what truly honors the Lord. Ya, jadi biarpun mungkin saya nggak merasa saya ingin menyembah Tuhan, tapi saya ingin tetap taat untuk menyembah Tuhan, karena saya tahu masalah ini akan ada jawabannya kok, solusinya kok nanti, tapi gimana caranya nanti Tuhan bisa menemukan saya mau ditemukan setia, dan saya akan terus memuji Tuhan apapun keadaan saya. Ya, mungkin Arnold punya pengalaman juga melewati masa-masa sulit, gimana menyembahnya gimana? Oh, iya. Justru kalau saya merasa bahwa kehidupan penyembahan saya sampai saya bisa jadi dipercaya untuk memimpin sebuah pujian penyembahan di gereja adalah masa-masa di mana benar-benar hidup saya tuh ditekan dari berbagai sisi. Di mana benar-benar saya nggak punya pengharapan lagi, di mana saya merasa waktu itu saya masih remaja, saya inget banget dulu saya masih bisa tuh sehari misalnya saya spend time di kamar 4-5 jam untuk baca Alkitab untuk penyembahan, dan saya merasa mungkin di saat itu Tuhan proses saya gimana supaya ngajar saya untuk surrender gitu loh.
Pastor Jess, gimana benar saya diharapkan di satu posisi di mana kalau saya nggak berserah sama Tuhan, saya nggak punya jawaban lain gitu loh. Kalau Tuhan nggak tolong saya sekarang, udahlah saya nggak bisa lagi gitu. Jadi di situ saya merasa Tuhan latih saya untuk menyembah, latih saya untuk di dalam api pun aku akan menyembah. Karena aku tahu bahwa Engkau ada di sampingku dan tanpa saat-saat susah yang seperti itu, kita nggak akan tahu Tuhan tuh setia apa enggak. Waktu kita ada di saat seperti itu dan kita menyembah, setelah kita keluar kita melihat ke belakang, wow, di saat seperti itu Tuhan masih ada sama kita ya. Dan bersyukur sekali bahwa kita belajar menyembah Tuhan di saat seperti itu gitu loh. Dan kita kebentuk sampai sekarang. Dan itu, apakah itu membantu Arnold banget waktu memimpin pujian penyembahan, jadi bisa benar-benar berserah sama Tuhan? Iya, saya selalu nggak tahu somehow kalau misalnya pas saya ada dalam satu mode yang seperti itu, saya selalu lihat ke belakang bahwa wow, Tuhan kok nggak pernah tinggalin aku ya. Kata-kata yang kita nyanyiin misalnya benar-benar Tuhan kau setia. Saya ngalamin namanya Tuhan setia tuh gimana. Bapak engkau sayang padaku, saya ngalamin Bapak tuh sayang kayak gimana. Jadi benar Tuhan akan bawa kita ke satu musim yang dimana kita harus lewatin masa-masa itu dan Dia mau kita untuk terus menyembah Dia sih. Iya. Untuk setia sama Tuhan ya. Di masa-masa sulit Tuhan membuktikan bahwa Tuhan setia. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya kepada dipilih. Ya. Ariel ya. Gimana sebuah lagu atau melodi itu bisa jadi senjata untuk kita pakai untuk masuk dalam peperangan rohani di masa sulit, di masa-masa bagus-bagusnya kita, kan pasti ada peperangan yang terjadi dalam hidup kita. Gimana make pujian penyembahan sebagai senjata untuk peperangan rohani? Jadi sebenarnya karena kita sering misalnya kita nyanyikan, misalnya kita lagi di season yang misalnya lagi sakit nih, terus kita keinget nih lagunya I.F. Jeffreys nih yang Kau Tuhan yang sembuhkan, yang bebaskanku, yang pulihkanku. Jadi kita deklarasikan itu, kata-kata itu. Kita percaya karena memang kan memang Tuhan itu udah kasih inspirasi buat orang-orang yang nulis lagu. Jadi kita kayak bener-bener kita bisa deklarasikan itu. Gitu, nggak apa-apa misalnya nggak bisa nyanyi pun nggak apa-apa. Yang penting kan maksudnya kita bener-bener deklarasi itu gitu. Jadi itu yang menjadi senjata untuk kita bener-bener iman kita dibangkitkan seperti itu. Mungkin Billy mau menambahkan? Kalau pas main drum itu apa terus temponya atau kalau kata orang Indonesia ngangkat gitu. Penyembahannya diangkat secara tempo. Secara tempo mungkin dibikin berbeda atau gimana? Jadi begini, aku percaya Tuhan bergerak di caranya yang sangat kreatif ya. Jadi kadang kita yang ada di atas stage ini punya struggle yang dirasakan oleh orang yang tidak ada di atas stage ini. Benar. Dan kalau kita menjadi orang yang berpura-pura, kita tidak transparan sama Tuhan. Kita punya problem, kita punya burden, tapi kita bilang Tuhan I'm okay. Ya well, you know what's happening. Kita tahu maksudnya Tuhan kayak kamu oke kok gitu. Gak bisa kita bohongin Tuhan. Benar. Ya kan? Cuman di situ kita juga belajar sebagai tim ya. Gimana kita menjadi diri kita sendiri. Yang kita percaya Tuhan akan bantu kita melepaskan belenggu. Tuhan akan bantu kita menyembuhkan sakit penyakit kita. Tuhan akan lakukan yang sama kepada siapapun yang ada di ruangan itu saat itu juga. Gitu. Jadi peperangan ini sebenarnya bukan hanya untuk kita dan kita hadapin sendiri, cuman kita hadapin secara bersama. Even ada kayak tadi mungkin Pastor Jess bilang ada beberapa drummer yang temponya kok makin naik ini. Bener, itu mungkin ada di dalam hatinya dia struggling dengan sesuatu. Mungkin dia battling dengan sesuatu. Gitu. Dan kita sebagai musisi ya, mungkin ada dari kita yang main gitar atau main apa gitu. Kita kadang sebagai seseorang yang suportif ya, kita bantu bagaimana orang ini bisa memerangi itu juga gitu. Ya pastinya kita minta campur tangan Tuhan ya. Cuman kita juga harus responsif dengan hal itu.
Begitu. Sama halnya dengan jemaat misalnya yang butuh penyembuhan dan segala macam, kita juga harus responsif akan hal itu. Kita dukung dan saat kita melayani dan segala macam, kita harus dukung akan hal itu, begitu. Ya. Masing-masing dari kita pasti punya struggle sendiri-sendiri, pergumulan sendiri-sendiri ya. Makanya kalau gimana kalau menghadapi sekian banyak orang di worship team contohnya ya, punya harinya sendiri-sendiri, sebagian harinya bagus, sebagian harinya jelek, kemudian emosi waktu mau melayani, gimana itu bisa, caranya gimana untuk bisa tetap memelihara kesatuan gitu. Mungkin Ariel secara MD-nya, worship pastornya, leader di worship team. Sebenarnya sih kita punya culture, punya salah satu kayak value nilai yang kita percaya itu honor one another. Jadi itu saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Jadi kita bisa respect, terus kita juga lebih mengerti satu sama lain gitu. Jadi kan karakter tiap orang nih beda-beda nih, gitu. Beda-beda banget pasti. Kan? Jadi itu istilahnya kita harus bisa, kalau misalnya ada yang bete nih satu nih, ada yang bete. Gimana ya udah tuh? jangan Misalkan Arnold bete nih. jangan Jarang sih aku lihat Arnold. Jangan luar kamu Arnold. Jangan tambah dikomporin. Iya emang dia nyebelin gitu. Jangan tambah dikomporin gitu. Tempted ya untuk ngomporin. Jangan. Jadi ya istilahnya kayak apa ya? Kayak di firman aja kan bilang apa sih, nyanyikanlah puji-pujian, terus itu kayak apa sih, spiritual encourage one another untuk menyemangati satu sama lain. Jadi kayak benar-benar kita kasih penguatan untuk misalnya satu ada yang bete atau satu ada yang baru apalah, misalnya ada yang sakit atau ada yang apa juga kan pasti nggak enak juga secara apa sih, biasanya kalau lagi sakit tuh kayak lemes gitu, kayak lemah gitu, itu jadi dikuatin gitu kayak gitu-gitu, jadi saling ngerti satu sama lain gitu, saling encourage gitu. Gimana promote kesatuan di tengah-tengah tim ya. Saya percaya di mana ada kesatuan, berkat Tuhan dicurahkan. Itu firman Tuhan kan. Jadi apa tipsnya buat jemaat di rumah kalau mau mulai menyembah supaya doanya juga gak terhalang? Mungkin Billy atau mungkin aku bisa mulai. Ya mungkin satu ya, ini yang sering, ini buat aku pribadi mungkin aku bisa share ya. Don't sweat over little things, artinya jangan dipikir hal yang sekecil-kecil ini gitu. Kayak Tuhan udah melakukan sesuatu perkara yang besar buat Anda, buat saudara dan aku. Kenapa kita memikirkan hal yang sekecil-kecil pasir gitu. Dan Tuhan udah melakukan hal yang besar buat kita, kok kenapa kita tidak punya rasa apa ya, bersyukur pada Tuhan. Gitu. Jadi kadang aku datang ke dalam suatu worship atau pujian dan penyembahan itu dengan hati yang kosong, dan itu dengan sengaja dikosongkan. Artinya aku udah nggak mau ngisi ini dengan yang lain-lain. God fill me up, Tuhan penuhin aku, gitu. Itu aja, dan itu bahayanya ya, bisa berjam-jam. Karena kita di sana kita merasa kita fulfill, kita dipenuhin secara keseluruhan. Meskipun setelah itu kita kembali ke aktivitas masing-masing ya. Tapi di saat itu adalah di momen kita di-recharge lagi gitu. Jadi bukannya kita mengosongkan untuk diisi hal yang negatif, tapi kita minta Tuhan untuk penuhin itu. Gitu. It's okay untuk feeling not okay. Yes. Di hadapan Tuhan ya. Benar. Jadi nggak apa-apa untuk nggak baik-baik saja gitu ya. Oke. Rachel mungkin ada ya pesan yang bisa disampaikan ke seluruh jemaat. Yeah, I do think being honest with the Lord is so important. And He is so happy when we offer up our worship to Him. And jadi penting banget untuk terbuka di hadapan Tuhan, dan Dia senang untuk menerima penyembahan kita. And it's never gonna be perfect, you know. My 3-year-old,
she made me a birthday card last week, and I actually cut it out for her. Thank you. And I cut it out for her, and then I helped her write it. You know, like she can't actually physically make it on her own. And Yeah. what she makes, you know, if I showed you the card, you'd be like, you know. Apa itu gitu ya? But it made me so happy. Dan Ya. itu nggak sempurna Bapak Ibu ya. Kayak kapan hari anak saya coba bikin saya kartu ulang tahun untuk saya, tapi sebenarnya saya yang bantuin juga gitu kan. Kalau kita lihat sebenarnya kita nggak bisa nilai dari betapa bagusnya itu, karena itu nggak akan bisa jadi sempurna. So I think that's like what worship is, you know, you just do what you can. And even what you do, you can only do it because God is there Yeah. and He's True. empowering you and Yeah. and giving you the way to do Yeah. it. So just offer up what you have and it will definitely bring a smile to His Yeah. Ya, face. berikan apa yang kau punya, berikan apa yang kau bisa, karena itu akan bawa senyum untuk Tuhan kita. Wow. Ariel, mungkin tipsnya bagi teman-teman di rumah jemaat Tuhan yang baru mau mulai membangun kehidupan pujian penyembahan mereka. Mungkin ada tips bagi mereka. Mungkin biasanya sih kayak pasang lagu rohani gitu. Ya. Jadi misalnya suka sama siapa lah, ada yang sukanya sama misalnya yang zaman dulu Robert dan Lea dengerin, apalah yang zaman sekarang JBCC Worship, IFGF Praise, whatever dengerin. Jadi kayak apa sih, itu juga bisa membangkitkan iman kita juga. Terus abis gitu baca Alkitab juga, renungan gitu tiap hari gitu. Ya. Gitu-gitu sih. Harus balance ya antara dengar puji-pujian dan baca firman, Ya. karena itu yang membangkitkan iman kita. Ya. Arnold mungkin punya pengalaman menarik selama memuji menyembah Tuhan yang bisa dibagikan ke teman-teman dan jemaat Ya. semua. Mungkin banyak orang menyangka bahwa sebagai pemimpin pujian atau yang music director, kita selalu setiap saat kita selalu punya gairah untuk menyembah Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Sering kali itu kita kayak Keren, Daud gitu kan, keren. kita kayak bilang, Tuhan males banget gitu. Daud tuh menarik banget loh passages, karena kalau kita lihat di Mazmur ya, kita lihat moodnya Daud tuh naik turun loh. Dia bisa bilang, Benar. kenapa aku bisa seperti ini Tuhan? Pasal berikutnya dibilang, Tuhan kau tuh luar biasa. Jadi Daud tuh sebenarnya anaknya mudian juga sih ya kalau kita lihat di Mazmur. Cuman kalau buat saya, Tipe-tipe anak worship team ya. mudi gitu ya. Enggak, Mungkin gini, bercanda. kalau misalnya setiap dari kita kembali lagi kayak tadi, mungkin kita ada di musim yang berbeda. Mungkin kita jujur aja, saya nggak punya, sekarang saya nggak bisa ngunci kamar saya 5 jam sehari gitu untuk menyembah Tuhan gitu, nggak bisa karena ada tuntutan pekerjaan, ada tanggung jawab yang lain gitu kan. Tapi tadi Billy juga sempat singgung di mana setiap musim kita itu mungkin penyembahan akan terlihat berbeda gitu ya. Dan mungkin untuk teman-teman yang mengalami yang namanya, I don't even wanna worship, I don't even wanna sing, aku bahkan nggak mau nyanyi, aku nggak bahkan mau dengar lagu pujian. Kita bisa mulai, kalau saya waktu itu saya pernah ada di posisi yang seperti itu. Saya bangun pagi-pagi dan saya bilang, Tuhan, aku cuma bilang aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur aku masih hidup hari ini. Aku mau bersyukur bahwa aku masih punya nafas hari ini, bahwa ini hari yang baru. Dari situ kita ngelatih hati kita. Teman-teman, kita ngelatih hati kita untuk kita bersyukur dan kita fokus mata kita bukan pada diri kita, bukan pada keadaan kita, tapi Jangan sama Tuhan. stay di situ Jangan ya. stay di situ gitu loh. Karena Jangan diikutin moodnya. jangan diikutin gitu. moodnya, karena kalau kita Ya. ngikutin mood saudara-saudara, saya pernah juga ya, pernah bolong gitu ya, udah tanggal segini, ya ampun kapan aku terakhir spend time sama Tuhan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngikutin perasaan, nggak bisa, kan kita dipanggil sama Tuhan untuk tidak we walk by faith and not by sight gitu kan, not by what we feel, tapi kita menempatkan ini kita pada iman kita pada Tuhan. Gitu. So good, teman-teman. Terima kasih banyak. Jadi saya harap lewat session ini teman-teman di rumah, jemaat Tuhan di rumah belajar banyak ya tentang gimana sih pujian penyembahan. It's not about the stage, ya kan? Tentang hati, gimana kita bisa melewati semua tantangan, peperangan rohani dalam kehidupan kita pakai pujian penyembahan. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Terima kasih, teman-teman.
sudah hadir di sini dan memberkati jemaat semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga Anda diberkati. Dan terima kasih juga kepada worship leader dan Pastor Don. Setelah ibadah ini akan ada live Instagram bersama Pastor Jessica. Jadi Anda langsung aja ke Instagram @afgfbali. Malam ini akan diadakan perjamuan kudus pukul 7 malam via Zoom. Jika Anda ingin bergabung, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di layar Anda saat ini. Terima kasih, selamat hari Minggu.